Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eirene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dituliskan demikian. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas mengajar kita untuk saling mengampuni seorang akan yang lain. Kita tidak boleh memendam amarah sampai matahari terbenam. Kita harus dapat menyelesaikan semua konflik yang kita hadapi di dalam Kristus. Kita harus saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini juga adalah hukum pengampunan seperti yang diajarkan Kristus dalam kitab-kitab Injil. Sebagai contoh di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan demikian, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mengampuni kita karena kita mengampuni orang lain. Tetapi Allah mengampuni kita semata-mata karena belas kasihannya yang besar di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Namun demikian, saat kita mulai benar-benar memahami belas kasihan Tuhan yang besar itu, maka kita akan ingin menjadi seperti Dia. Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan meneruskan pengampunan itu kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Mereka yang tidak mau mengampuni belum menjadi satu dengan Kristus yang mau mengampuni bahkan mereka yang menyalibkan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang menerima pengampunan dari Allah dalam Kristus, mari kita saling mengampuni seorang akan yang lain sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya, bahwa kita sungguh-sungguh memahami belas kasihan Tuhan, dan bahwa kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Dia. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.